di jantung Joseon, di mana atap genteng yang megah menjulang tinggi ke langit dan pepohonan tua menaungi perkebunan bangsawan. Berdirilah istana megah Menteri Hong. Namun, di balik dindingnya, sebuah bayangan membayangi, bukan karena kekayaan atau kekuasaan, melainkan oleh aturan masyarakat yang kaku. Di sanalah hiduplah seorang anak laki-laki bernama Hong Gildong, yang diberkahi dengan kecerdasan luar biasa, tetapi dikutuk oleh kelahirannya sebagai putra haram dari ayah seorang bangsawan dan seorang pelayan rendah hati. Meskipun ayahnya, Menteri Hong, memiliki kasih sayang yang mendalam kepadanya, Gildong adalah seorang seoja, selamanya dilarang memanggil ayahnya sendiri, ayah, aboji, abeoji, atau istri sah ayahnya, ibu, omoni, eomeoni. Sebuah luka pahit di hati mudanya. Menteri Hong, meskipun ada konvensi pada masa itu, mengakui semangat dan kecerdasan Gildong yang luar biasa. Dia sering mencari cara untuk menghabiskan waktu bersama putranya. Mengajarkannya kaligrafi dan teks-teks kuno, selalu dengan kehangatan tersembunyi di matanya. Namun, bahkan, momen-momen keintiman yang tenang ini diwarnai kesedihan. Karena kata ayah yang tak terucapkan menggantung berat di antara mereka, sebuah penghalang yang tak terlihat namun tak dapat dihancurkan. Gildong merindukan pengakuan sederhana. Hak untuk secara terbuka mengakui pria yang dia kagumi. Sebuah keinginan yang membara terang di tengah-tengah pengucilan sosialnya. Seiring Gildong beranjak dewasa, bakatnya berkembang dengan cara yang mencengangkan semua orang. Dia menguasai tidak hanya bidang keilmuan, tetapi juga seni bela diri. Berlatih secara diam-diam, gerakannya cepat dan anggun. Seperti roh hutan. Kekuatan fisik dan pikiran tajamnya membuatnya tangguh. Seorang keajaiban sejati. Namun, luka menjadi seorang seoja tak pernah pudar. Sebaliknya, itu mengeras menjadi tekad yang tenang. Dia menyadari bahwa jika masyarakat tidak akan memberinya rasa hormat yang layak ia dapatkan sejak lahir, dia akan mendapatkannya melalui tindakannya sendiri. Menempa jalan di mana garis keturunan berarti kurang dari keadilan. Namun, kecemerlangan Gildong juga membangkitkan kecemburuan berbahaya. Kakak tirinya, In Hyong, dipenuhi iri hati dan didorong oleh ibunya, Nyonya Yu, merencanakan intrik jahat. Dia menyuap seorang pelayan rumah tangga, Deoksue, untuk membunuh Gildong dalam tidurnya. Suatu malam tanpa bulan, sang pembunuh menyelinap menuju kamar Gildong. Sebuah belati berkilat tersembunyi di balik jubahnya. Namun, Gildong, yang selalu waspada, merasakan bahaya bahkan sebelum itu terwujud sepenuhnya. Latihannya telah mempertajam instingnya hingga tingkat yang hampir supranatural. Saat Deoksue menerobos masuk ke kamar, belati terangkat tinggi. Gildong bergerak secepat kilat. Dengan kecepatan dan kelincahan yang mencengangkan, dia melucuti senjata pembunuh itu, memutar senjata itu dari genggamannya, bahkan sebelum Deoksue bisa memahami apa yang terjadi. Menjepit pelayan yang ketakutan itu ke dinding. Tatapan Gildong bukanlah kemarahan, melainkan kekecewaan yang menusuk. Dia mengetahui rencana itu, mengkonfirmasi ketakutannya, bahwa bahaya sejati bukan berada pada musuh yang jauh, melainkan di dalam hati keluarganya sendiri yang berprasangka. Menghadapi kakak tirinya tidak ada gunanya. Racun kecemburuan telah meresap terlalu dalam. Gildong kemudian mengerti bahwa jalannya terletak di tempat lain. Jauh dari batasan yang menyesakkan dari hak kelahirannya. Dengan hati yang berat, dia mencari ibunya. Choran, di bawah selubung malam. Wanita itu menangis diam-diam, memahami keharusan tak terucapkan atas kepergiannya, tetapi cintanya memberinya kekuatan. Dia berjanji padanya bahwa suatu hari dia akan kembali,
bukan sebagai seorang seoja, tetapi sebagai seorang pria yang layak dibanggakan ibunya, seorang pria yang telah menempa takdirnya sendiri. Gildong mengembara di tanah Joseon, mengamati penderitaan rakyat jelata, pajak yang berat, penderitaan yang meluas. Perjalanannya membawanya ke Gunung Sungsan, Songsan, sebuah puncak yang terjal dan menjulang, yang dikabarkan sebagai sarang gerombolan penjahat terkenal. Dia mendekati mereka bukan dengan ketakutan, melainkan dengan pikiran terbuka dan sebuah tujuan. Pemimpin mereka saat itu, seorang pria kekar dan kasar, awalnya mencemooh bangsawan muda itu, tetapi karisma alami Gildong, kecerdasan tajam, dan kehebatan bela diri yang mengejutkan dengan cepat memenangkan rasa hormat mereka. Setelah mendapatkan kesetiaan mereka, Gildong tidak hanya mengambil alih, dia mengubah kelompok itu. Dia menanamkan pada mereka tujuan baru, bukan sekadar bandit, melainkan keadilan. Dia menamai ulang mereka Hwalbindang. Petik 2. Liga Penolong Orang Miskin. Misi mereka jelas, mencuri dari pejabat korup dan penindas yang mengeksploitasi rakyat jelata, dan mendistribusikan kembali kekayaan itu di antara mereka yang menderita. Mereka akan menjadi tangan pembalas rakyat, sebuah mercusuar harapan di tanah yang diteduhi ketidakadilan. Target pertama mereka adalah seorang pejabat tinggi, 50-65, yang terkenal korup, yang telah mengumpulkan kekayaan dengan memeras penduduk desa. Di bawah selubung malam tanpa bulan, Gildong dan Hwalbindangnya menjalankan rencana mereka dengan presisi hening. Mereka menyusup ke kediaman pejabat tinggi yang dijaga ketat itu, dengan cepat mengalahkan para penjaganya tanpa pertumpahan darah. Mereka mengambil darinya harta yang diperoleh secara tidak sah, hanya mengambil apa yang diperoleh dengan tidak adil. Sebagai kartu nama, Gildong meninggalkan puisi berima yang mencemooh keserakahan pejabat tinggi itu. Ditandatangani oleh Habie Hong Gildong, Harimau Joseon. Berita tentang penggerebekan berani Hwalbindang menyebar seperti api di seluruh provinsi. Dibisikkan dari desa ke desa. Rakyat jelata bersukacita menemukan secercah harapan pada pahlawan penjahat misterius ini, yang berani menantang yang berkuasa. Pihak berwenang, bagaimanapun, sangat marah, dan benar-benar bingung. Dekret kerajaan dikeluarkan, hadiah disayembarakan, dan penjaga dimobilisasi. Tetapi Gildong, dengan kemampuannya yang luar biasa, untuk muncul dan menghilang, selalu selangkah lebih maju, sebuah hantu keadilan. Desas-desus tentang Hong Gildong, penjahat yang sulit ditangkap, akhirnya sampai ke telinga Menteri Hong. Dia dilema. Sebagai pejabat tinggi, dia wajib mengutuk sosok seperti itu. Namun, sebagai seorang ayah, secercah kebanggaan menyala di dadanya, mengenali perbuatan luar biasa putranya. Tindakan Hwalbindang, meskipun memberontak, mencerminkan rasa keadilan Gildong yang melekat. Dia duduk sendirian di ruang kerjanya, beban tugasnya, berbenturan dengan kekaguman diam-diam yang dia rasakan untuk putra yang tidak bisa dia akui. Mengetahui dilema ayahnya, Gildong memutuskan untuk mengunjungi istana untuk terakhir kalinya. Menyamar. Dia menemukan Menteri Hong patah hati, terpecah antara cinta keluarga dan tugas. Gildong menampakkan dirinya. Sebuah pertemuan kembali, yang pahit manis di bawah selubung malam. Dia meyakinkan ayahnya, bahwa tindakannya tidak lahir dari kejahatan, tetapi dari keinginan untuk melihat keadilan ditegakkan di mana hukum telah gagal. Itu adalah momen pemahaman yang mengharukan di antara mereka.
Sebuah pengakuan diam-diam atas ikatan yang coba disangkal oleh masyarakat. Raja yang jengkel oleh penghindaran Gildong yang terus-menerus dan ejekan terhadap wewenangnya, akhirnya menyatakan bahwa jika ada yang bisa menangkap Hong Gildong, bahkan ayahnya sendiri akan dibebaskan dari tuduhan. Namun, semua upaya gagal. Hong Gildong terlalu licik, terlalu sulit ditangkap. Dalam momen kecemerlangan yang jenaka, Gildong menggunakan pengetahuannya tentang sihir Taois, menciptakan banyak klon dirinya yang identik. Gildong ilusi ini muncul di seluruh provinsi, menyebabkan kekacauan total, dan semakin membingungkan para penjaga kerajaan. Saat pihak berwenang mengintensifkan pengejaran mereka, Gildong mengatur tipuan yang ulung. Dia membiarkan dirinya ditangkap oleh para penjaga kerajaan, menampakkan diri dengan rendah hati dan patuh. Raja merasa menang, Menteri Hong merasa lega. Namun, saat Gildong dibawa ke hadapan istana kerajaan, dia tertawa, menyingkap klon-klon ajaibnya. Dengan gerakan dramatis, dia menghilang dalam kepulan asap, hanya meninggalkan para penjaga yang kebingungan, dan raja yang terpana. Itu adalah pernyataan terakhir, yang megah akan kebebasannya, dan penghinaannya terhadap sistem mereka yang korup. Meskipun dia telah mencapai ketenaran besar, dan secara efektif meruntuhkan korupsi, Gildong menyadari bahwa perubahan sejati mungkin mustahil di Joseon. Hatinya merindukan tempat di mana seorang pria dinilai dari perbuatannya, bukan kelahirannya. Dia memutuskan untuk meninggalkan tanah airnya, bukan karena kekalahan, tetapi untuk mencari awal yang baru, sebuah tempat di mana dia bisa mendirikan masyarakat yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan sejati. Dia mengumpulkan hual bindangnya, yang tanpa ragu memilih untuk mengikuti pemimpin luar biasa mereka menuju masa depan yang tidak diketahui. Perjalanan mereka melintasi samudra yang luas dan berkilauan membawa mereka ke pulau mistis yang belum dipetakan. Diselimuti kabut abadi dan kaya akan keindahan yang tak tersentuh. Mereka menamainya Yuldo. Petik 2. Pulau Kastanye. Petik 2. Sebuah tanah yang tak ternoda oleh hierarki dan ketidakadilan Joseon. Itu adalah surga yang menakjubkan, dengan hutan lebat, sungai jernih, dan tanah subur, menunggu untuk diolah. Di sini, Gildong membayangkan utopianya, sebuah kerajaan yang dibangun di atas cita-cita yang telah dia perjuangkan. Di Yuldo, Hong Gildong akhirnya mampu mencapai aspirasi terbesarnya. Dia mendirikan kerajaan baru, memerintah dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, sepenuhnya bebas dari kekakuan sosial masa lalunya. Dia menjadi Raja Yuldo yang baik hati, seorang pemimpin sejati yang dicintai rakyatnya. Di bawah pemerintahannya yang adil, setiap orang diperlakukan setara, tanpa memandang kelahiran atau latar belakang. Pulau itu berkembang pesat, menjadi surga perdamaian dan kemakmuran. Sebuah bukti nyata kepercayaan tak tergoyahkan Gildong pada keadilan dan martabat manusia. Hong Gildong, putra haram yang ditolak, namanya, menjadi pahlawan legendaris yang melampaui batasan kelahirannya. Dari istana Joseon yang menindas hingga pantai Yuldo yang utopis, dia membuktikan bahwa kebangsawanan sejati tidak terletak pada garis keturunan, tetapi pada karakter, keberanian, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap keadilan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa bahkan ketika dihadapkan dengan rintangan yang tak teratasi, seseorang dapat mengukir takdirnya sendiri, menantang sistem yang tidak adil dan menginspirasi generasi untuk memimpikan dunia, di mana semua diperlakukan dengan hormat dan kesetaraan. Kisah Hong Gildong tetap menjadi salah satu narasi paling dicintai di Korea.
sebuah simbol abadi pemberontakan terhadap ketidakadilan dan kemenangan semangat manusia. Kisah ini mengajak kita untuk melihat melampaui perbedaan dangkal dan mengakui nilai intrinsik dalam setiap individu. Aspek mana dari perjalanan Gildong yang paling beresonansi dengan Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda terinspirasi oleh perjuangan Hong Gildong demi keadilan, silahkan berikan suka pada video ini, dan pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami, untuk lebih banyak dongeng Korea yang mempesona, yang dihidupkan dalam semangat Studio Ghibli. Sampai jumpa lagi, semoga jalan Anda dibimbing oleh keberanian dan kasih sayang.